cinta paling besar itu adalah yang paling besar sebetulnya cinta yang nggak berbalas deh. Cinta yang tak berbalas. Iya. Atau cinta yang tidak perlu balasan. Cinta Tuhan sama umatnya, Oke. cinta ibu sama anaknya. Itu paling besar. Itu paling besar Cinta ya. orang tua sama ke anak, sama cintanya Gustinya sama makhluknya. Gua kalau bicara tentang orang tua udah Kenapa lo bisa ngomong begitu? jauh banget gua dulu soalnya. Oke. Sama dua-duanya itu jauh banget. Jauh banget. Gua kan ngerasa semuanya itu gua gitu. Ini mungkin efeknya ya, semua ini memang kalau dibilang pencapaian itu semuanya kerja keras gua sendiri gitu kan semuanya. Nggak keluarga, nggak ada link penyanyi, nggak ada apa gue bisa jadi begini gitu kan. Jadi sempat merasa semuanya itu adalah gue sendiri. Itu nggak ada yang lain. Ternyata gue sampai satu titik yang salah semua itu. Gue bisa jalan itu karena satu, dikasih berkat dititipin itu. Kedua, doa orang tua nggak pernah putus. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gua Badai di konten Ngokar, Ngobrol Karya. Dan hari ini saya kedatangan teman lama, emang teman yang sering berdiskusi bareng, ini kan. Ini teman yang sangat luas pemikirannya. Asik. Mas Dudi Oris. Apa kabar, Dai? Baik, ya Beca. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama, terima kasih banyak. Ini ngobrolnya jadi agak resmi nih ya? Oh enggak lah, enggak resmi lah ini. Santai. Santai. Kayak biasa ya kita ngobrol ya? Iya dong. Siap. Gimana kabar Cak Dudi? Baik, alhamdulillah baik. Iya. Lagi sama-sama jalan-jalan lagi. Oh iya ya. Jadi sekarang ini Cak Dudi juga udah mulai, ya bukan udah mulai lah, lu udah solo karir dari sejak keluar dari Yofi Nuno ya? Keluar dari Yofi Nuno. Tahun 2000, aku keluar dari Yofi Nuno itu 2012. 2012. Jadi baru 12 tahun lah, 12 tahun solo karir. 12 tahun udah gokil juga sebagai solois ya. Solois, Dan sebelum lu dari Yofi Nuno, pada saat dari Yofi Nuno atau udah keluar ya? Krishna and the Spectrum itu? Masih di Yofi Nuno. Krishna New Spectrum itu tahun 2007. 2007. Berarti Yofi Nuno tuh menuju album ketiga. Special One ya? Special One. Oh, sebelumnya. Gue tahu kan album-album. Jadi kalau suka sama karya orang tuh harus juga menikmati rilisan-rilisan fisik. Nah, Cak Dudi ini, gue pertama kali denger Dudi Oris itu yang apa ya istilahnya, bukan mengganggu lah, menarik telinga gue untuk mendengarkan lu tuh semenjak lu ada di album Semua Bintang. Aduh, album pertama itu ya? Album pertama. Oh, berarti ngikutin dari album pertama ya? Ngikutin. Gue kan waktu itu masih kuliah musik di album itu. Oh iya? Iya. Bukannya kita bareng ya masuk industri, enggak ya? Enggak. Yofi Nuno dulu ya? Lu duluan kayaknya. 2001. Lu duluan. Jadi gue itu 2002 itu gue baru kuliah musik. Setelah dari Teknik Mesin Trisakti selesai, terus gue kerja dulu, baru gue masuk kuliah musik. Oke, sempat kuliah musik dulu. Nah, betul. Nah, album itulah yang pemain bass gereja gue, namanya Chris, kalau si Chris nonton nih, dia yang ngasih album itu. Nih, Mas Yofi bikin project solo namanya Yofi Nuno waktu itu kan? Yofi Nuno. Iya, Indah Ku Ingat Dirimu. Iya, Semua Bintang album. Semua Bintang. Ya. Video klipnya kayak tinju-tinju di ring itu ya. Betul. Iya kan? Betul. Nah, itu disitulah akhirnya gue ngelihat lu tuh, wah, ini vokalis unik juga nih. Timbre suaranya ya kan, berat-berat sengau gitu kan. Dudi Oris. Gue sangkain lu orang Bandung. Gue bonek. Asli Surabaya. Asli Surabaya. Nah, terus lu tuh bisa ditemukannya Mas Yofi itu gimana ceritanya? Ketemu sama Mas Yofi itu sebetulnya emang sengaja nemuin, bukan ini. Oh, sengaja nemuin Mas Yofi. Karena gini, kalau mundur ke belakang ceritanya itu kan dulu ada satu teman yang berangkat bareng ke Jakarta itu namanya Arif Suparlan. Nah, Mas Arif ini sekarang sound engineer. Masih ada orangnya? Masih ada. Sekarang suka udah sama siapa-siapa aja sekarang. Sekarang jalan lagi bareng sama aku, Arif Suparlan. Sempat di Kahitna juga, sempat sama PCL. Kalau Mas Arif udah keliling pokoknya. Sama Rosa juga sempat. Nah, Arif ketika Kahitna itu tur musika, Kahitna ini musika, lagi tur keliling Jawa bareng
Tik Band. Oke, Tik Band, jangan kau pergi dari Ogi. Oke. Band. Nah, Arif kenal dari Mas Yofi di situ tuh waktu itu. Dia bantuin Tik Band kan memang. Oke. Dia kenal Mas Yofi di situ, ngobrol-ngobrol. Dia dengar kalau Mas Yofi pengen bikin band lagi gitu kan, yang lebih pakai distorsi lah. Alter egonya lah ya. Alter egonya dia gitu, Ya. di luar Kahitna gitu kan. Terus dia nelpon, "Dut, Mas Yofi Widianto nih mau bikin ini. Dia nyari, kamu bikin sampel suara gitu kan. Waktu itu masih direkam ya, gue bikin sampel suara, direkam pakai Walkman tuh. Masih Walkman. Anak-anak tahan sekarang tahu Walkman nggak tuh ya? Itu ya, masih pakai Walkman, masih pakai kaset C90. Oh, mahal. Oh, C60. Mahal, Bos. C15 yang paling murah. Yang cuma durasinya 15 menit. Mereknya apa? Sani. Iya, bukan. Lebih ASF. Boy ASF. Kan, C15. C15. Cuma 15 menit doang tuh. Minta tolong sama teman gitaris namanya Oni. Sekarang di Bass Jam. Oh, Mas Oni yang tinggi kan? Ya, Oni Bass Jam. Iya. Dia yang rekam, lagunya gue masih ingat, lagunya si Lawn Seven. Yang Sevilla kalau nggak salah. Oke. Nah, zaman itu Sevilla. Udah rekam itu, udah jadi, titik berikutnya mana? Tanya sama Arif, di Solo. Gue berangkat ke Solo. Diem di hotelnya mereka tinggal, nunggu. Ini yang mereka tinggal ini maksudnya Yofi tinggal? Yofi tinggal. Mas Yofi, Kahitna sama Tik Band. Oh, sama Tik Band, oke. Kahitna sama Tik Band itu tinggal di satu hotel. Gua tunggu di lobby sampai kelihatan itu Mas Yofi ada. Gua ikutin ke lift. Langsung gue sini. Bonek kan? Langsung nyerahin? Mas, gua ada sampel lagu. Karena nunggu Arif, waktu itu belum ada handphone. Iya. Oke. Belum ada. Belum ada ya? Oh iya, oke. Ada pun ya belum punya handphone. Belum punya handphone. Lebih tepatnya belum punya handphone. Belum ada handphone. Iya. Jadi nunggu Arif, Arif belum kelihatan. Begitu ada masuk, Mas Yofi langsung gua samperin, masuk ke lift. Mas, ini sampel suaraku. Nah, terus Mas Yofi ngomong apa tuh waktu lu samperin? Ya kaget lah. Ngobrolnya di lift kan terus iya gitu doang kan. Terus diterima. Udah tuh selesai di situ. Berpisah. Terus baru Arif ngobrol, ya udah cerita ke Mas Yofi. Tadi temanku nyampein, udah tuh, itu lama, itu bulan-bulan apa ya? Pokoknya di awal-awal tahun 2000, awal-awal tahun 2000. Baru ditelepon lagi sama Mas Yofi itu di bulan Juli atau Agustus tahun 2000. Ke Jakarta ya. Gitu. Teleponnya itu kalau nggak salah kemana? Arif sebenarnya lewat Arif. Lewat Arif lagi. Telepon. Ke Jakarta sekarang, baru berangkat ke Jakarta lagi bareng. Gitu. Berarti tetap audisi lagi. Mas Arif Suparlan ini berjasa juga ya? Ya, Asu namanya Asu. Arif Suparlan kan. Arif Suparlan. Oke. Terus. Ya, pokoknya dari situ udah. Terus habis itu di Jakarta, ya istilahnya audisi kali ya. Dicobain semuanya, dikenalin studio rekaman seperti apa. Jadi tahu, paham bikin lagu dari awal itu seperti apa, karena aku kan nol. Aku nol, maksudnya pengalaman untuk rekaman memang masih nol banget kalau itu. Yang cuman aku tahu yang ngamen kan tadinya, ngamen dari kafe ke kafe. Iya, Dudi ini juga sebenarnya faktanya sebelum dia bergabung sama Yofi Nuno, dia adalah penyanyi reguler ya. Iya, di Colors ya. Di Colors. Nah, terus sempat long trip juga. Ya, yang mana yang ada duitnya aja lah kalau gue. Pokoknya yang cair aja lah. Cair aja. Nah, akhirnya lu bertemu dengan Mas Yofi di Jakarta lagi, di telepon. Udah ada rencana bikin Yofi Nuno. Udah lengkap tuh. Oh, udah lengkap. Udah ada Mas Rere. Udah ada Yuke. Udah ada dia. Nah, udah ada Mahrum Baron. Mahrum Baron. Jadi gue terakhir. Lo terakhir nih ya? Akhir ada masuk di Yofi Nuno lah istilahnya. Iya. Itu nggak mikir aneh-aneh. Pokoknya nanti saya cobain beberapa lagu buat kamu gitu ya Mas Yofi. Jadi di album Semua Bintang itu alhamdulillah aku kebagian dapat 4 lagu malah. 4 lagu ya? Dari yang tadinya cuman selagu atau 2 lagu. Karena album itu kan masih various artis. Masih various artis, ya, betul. Ada Mas Faris. Ada Audi. Ada Audi juga. Iya, ada Nina Tamam. Ada Boding dulu. Iya, Boding itu yang apa, rapper Bandung itu ya? Bukan rapper, ya bandnya, aku lupa bandnya. Tapi asik suaranya juga. Iya. Ada almarhum Glenn Fredly juga. Ada almarhum Glenn. Terus jadi, ada apa? Harry Kin, ya. Bandnya sekarang Romantic Four. Itu beruntung banget rekaman album pertama bareng sama beliau-beliau itu ya, maksudnya pengalamannya udah luar biasa ya. Ada Terika juga, semuanya gue ajakin ngobrol.
gimana sih rekaman, gimana sih nyanyi yang bener, karena masih pertama kan masih nyari positioning itu kan masih. Iya. Jadi alhamdulillahnya gue pertama kali dapat kesempatan rekaman itu bareng sama beliau, jadi wah lumayan tuh belajar. Jadi ibaratnya lu pengalaman pertama masuk ke bilik yang namanya studio rekaman itu udah sama kotak bodoh ya. Gue bilangnya kotak bodoh itu. Kotak bodoh ya. Iya. Karena dulu kalau udah siap nih ya, udah jadi bego aja. Begitu masuk, gimana nih lirik bisa lupa lagi ya kan semuanya. Karena kan bener-bener kayak suruh dengerin suara sendiri ya kan pengalamannya waktu pertama gitu. Jadi kalau udah masuk kotak bodoh itu istilahnya kalau. Nah itu dulu waktu konsep lu sama Yovie Nuno itu kan lu vokalis tunggal kan berarti kan? Ketika off air ya. Ketika off air ya. Di album itu pun Yovie Nuno menurut pembacaan gue di album itu ya vokalisnya tunggal tuh. Betul. Yang lainnya kayaknya featuringan gitu kan. Jadi Yovie and Nuno itu sebetulnya kan numero uno. Ya. Sahabat terdekat-dekatnya Mas Yovie. Jadi istilahnya itu Nuno ini adalah supporting bandnya untuk Mas Yovie. Oke. Dimana di situ ada penyanyi juga gua gitu. Iya. Fairnya. Jadi album itu memang kayaknya menurut gua album pembukaannya Yovie Nuno yang berhasil banget ya. Iya, cukup. Lu kan Indah Ku Ingat Dirimu, satu lagi Indah Ku Ingat Dirimu. Yang single keduanya Maukah Denganku, ya. Terus ada Seberkas Rindu Buat Mentari. Ya, ini di album pertama ya? Album pertama. Oke. Satu lagi apa ya, gue lupa. Sembilu kalau nggak salah. Sembilu. Oh iya, benar Sembilu, betul. Sembilu kalau nggak salah. Betul. Nah, pada saat gue lihat album itu ya, Dut, gue tuh ngerasa bahwa ini album mahal banget nih. Ya. Produksinya mahal banget nih album ini nih. Lu bayangin aja, waktu itu kalau nggak salah, Mas Piyu di album betul. Di lagu Indah Ku Ingat Dirimu tuh rhythm gitar juga ya. Ada. Jadi emang gokil nih album nih. Dan pertama kalinya gue melihat bahwa ya kecerdasan seorang Yovie di situ bisa membaca karakternya Dudi yang kuat gitu ya. Iya. Karena menurut gue kira lu tuh penyanyi alternatif waktu itu. Emang sebetulnya iya. Oh iya. Jadi alternatif lain sebetulnya buat penyambung hidup. Jadi penyanyi sebagai alternatif lain buat penyambung hidup waktu itu. Iya kan? Emang penyanyi. Iya benar. Jadi alternatif lain ya. Daripada penyanyi reguler doang ya. Iya, gitu ya. Iya. Karena kan kuliah nggak beres. Oh sempat kuliah juga? Sempat kuliah di UNER, cuman nggak selesai. Oke, apa jurusan apa di UNER? Manajemen pemasaran dulu. Oh berarti pinter Iki Cak Iki. Nggak selesai kalau pinter mah selesai. Ya, tapi kan masuk UNER kan harus apa? UMPTN apa zaman itu apa? Iya. UMPTN bukan Sipen Maru bukan. Cuma nggak ada yang tahu lagi Sipen Maru lebih lama lagi ke belakang ya. Sipen Maru mah angkatan 80-an cuy. UMPT. Tapi lu SMA angkatan berapa sih? SMA gua angkatan 95. Oh berarti beda setahun doang sama gua. 95. Oke, berarti UNER nggak selesai sampai semester 5 kayaknya. Semester 5 aku tinggalin ngafe. Enggak sih kayaknya udah jalan hidupnya begini. Udah jalan hidupnya ya. Dan akhirnya lu memutuskan abis itu reguler, terus baru ke Jakarta. Ya bersyukur aja gitu. Okay. Aku pikir sekian lah tahun nyobain buat kuliah, gue dapat adalah hikmahnya gitu mas. Dapat hikmahnya aja, gue nggak dapat ijazah mah nggak dapat. Iya betul. Dapat hikmahnya doang. Nah setelah lu jadi vokalisnya Yovie Nuno, kemudian lu bertemu lagi dengan album keduanya Yovie Nuno yang mana lu akhirnya berdua nyanyinya. Betul. Dengan Gail. Nah ini juga vokalis yang menurut gue kapan-kapan gue mau ngobrol juga nih harus sama Mas Gail ini karena ini kayaknya udah out of space ya. Iya harus. Udah nggak tahu ada di mana ya. Padahal unik menurut gue. Betul. Gabungan suaranya menurut lo gimana? Gail salah satu partner rekaman kalau di rekaman sama live yang apa istilahnya ya, yang cukup asik. Iya. Asik banget. Karena gini. Karena dia kan penyanyi, dia jebolan Asia bagus. Oke. Nah, gue nggak bagus-bagus amat gitu kan. Jadi kan pas dibarengin itu enak gitu. Dia dengan skillnya. Lu Surabaya bagus. Enggak. Gue bonek aja. Jadi pas ketemu Gail itu disiplinnya, dia sangat disiplin banget. Sangat disiplin ya. Untuk dirinya sendiri ya maksudnya. Bangun pagi, olahraga yang gitu. Morning person ya. Sementara gue sama teman-teman yang lain waktu itu masih wah rock and roll banget kan. Iya. Yovie Nuno itu sebetulnya aslinya rock and roll banget hidupnya. Mukanya doang pop ya. Iya. Asli. Asli rezekinya doang di pop, aslinya rezekinya rock and roll banget. Padahal sih memang band rock ya sebenarnya. Asli band rock itu sama Mas Yovie juga itu asli sebenarnya. Mukanya doang dia. Mukanya doang ya. Oke, terus abis itu lu bertemu Gail adalah satu pribadi yang unik. Betul. Morning person dan kayaknya
menurut gua secara telinga ya nggak awam-awam banget, tapi menurut gua ketika dari vokalis sendiri ke vokalis berdua, Iya. lu termasuk cocok nih sama si Gel ya waktu itu ya. Baik di rekaman dan di offernya itu nemu partner yang seru lagi. Karena di waktu di album pertama sebenarnya nggak sendiri-sendiri banget. Ada backing vokal juga kan. Backing vokal ada almarhum Ari Syaf. Itu sempat jadi backing juga. Oh, Mas Ari tuh backing vokal juga. Sempat. Gue yang masih orang kampung yang backing udah luar biasa banget itu. Iya. Terus ada Mas Herikin juga. Di backing vokal juga. Sempat backing beberapa kali off-air. Keren. Gitu. Jadi, wah. Yovie Nuno mas sebetulnya belajar sih itu di situ. Iya, sekolah lu ya. Sekolah situ ya. Nah, pada saat lu sama Gel, itu kan di album itu gue inget banget Gel itu ada yang berbahasa Italia. Perancis. Perancis ya? Dia soalnya sarjana Perancis. UI. Oke. UI ya, Perancis ya, sastra Perancis. Sastra Perancis. Dan itu menariknya di album itu ada lagu Juwita. Betul, single pertama. Ya kan? Nah, gue mau kasih fakta lucu nih, fakta unik. Oke. Juwita itu pada saat itu juga gue masih kuliah musik di IMI. 2004 tuh. 2004, yes. Ya, itu adalah masa-masa terakhir gue kuliah di situ. Oke. Nah, Juwita itu menjadi salah satu materi ujian performance. Wah, Mas Yovie harus tahu nih. Iya, asli. Harus tahu ini. Dan menurut gue vokalis dengan formasi cowok-cowok setelah eranya Kahitna Bass Jam, terus ada siapa lagi ya, Elemen gitu ya, yang berhasil ya kalian, maksud gue dengan format begitu cowok yang bukan boy band ya, boy band, tapi band yang keren gitu. Nah, Juwita itu karena kan ada beberapa itu keyboardis banget dan cara nyanyi kalian juga enak. Nah, album itu tapi gue denger mitosnya nih, album itu kurang berhasil ya dibanding album pertama. Betul. Banyak faktor sih kalau menurut aku di album itu. Itu salah satu album yang pengerjaannya paling lama, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun Mas Yovie ngerjain album kedua itu. Kalau album pertama itu hampir 2 tahun. Kalau album 2 itu bongkar pasang banget. Bongkar pasang langsung jadi kayak gitu ya. Take vokal juga beberapa kali. Jadi udah jadi nih, udah take vokal. Ulang lagi gitu. Buat nyari yang benar-benar pas seperti maunya Mas Yovie gitu. Jadi, Pak bisa bilang paling serius itu album 2. Paling serius Penggarapannya. Paling capek ya istilahnya. Cuman memang nggak tahu ya, mungkin di penjualannya mungkin nggak terlalu kayak gitu. Kalau aku bilang mungkin kayak kecepatan deh. Musiknya kayak kecepatan. Soalnya kalau gue lihat juga ada kayak brass popnya juga. Ya, betul. Ada alternatifnya juga, ada progresifnya juga. Nah, emang gue semakin kenal Dudi waktu itu tuh jadi penasaran, gue bilang nih kapan-kapan kalau misalkan band gue jadi masuk industri, gue harus ketemu nih sama nih penyanyi. Dan akhirnya gue ketemu sama lo setelah lo sama Dikta. Iya, betul. Di Mandiri Fiesta. Taman Mini, kan? Betul. Nah, di situ gue bawa ini, Aku Ingat Dirimu tuh. Gue suruh nemenin Mas Yovie. Gitu kan. Kamu ngambil pet aja. Dan pada saat Dudi sama Dikta itu gilanya minta ampun ya. Alhamdulillahnya itu dapat gaungnya gitu di album 3. Double D itu ya, DD ya. Iya. Dudikta. Iya. Itu lu nggak pulang-pulang berarti DD? Tur mulu ya? Alhamdulillahnya, iya. Hampir nggak pernah pulang. Bahkan istilahnya koper aja bisa tukar di bandara tuh. Mampus, serius lu? Iya, jadi punya 2 set koper. Begitu udah nyampe bandara, tukar koper baru, berangkat lagi. Itu album 3 tuh. Album 3 ya? Album 3. Dibuka dengan Special One ya? Special One. Menjaga Hati ya pertama. Menjaga Hati. Nah, menurut lu, lu sebagai vokalis dengan ganti personil lagi nih kan, ganti pasangan lagi nih kan? Itu penyesuaian sama Dikta gimana? Beda lagi soalnya. Beda lagi nih. Auranya beda lagi. Jadi kalau sama Gel itu kan betul-betul ngerasanya ini penyanyi sama penyanyi gitu kan. Penyanyi sama penyanyi, maksudnya dia basicnya Gel kan penyanyi solois juga. Gue juga solois. Jadi untuk disatuinnya itu ketika waktu itu tuh lumayan lama sih sebetulnya. Cuman akhirnya ketemu juga, dan kita ketemunya gini nih gitu kan. Nah, ketika sama Dikta itu, Dikta kan bisa dibilang masih baru banget tuh. Iya, dia juga
First time juga ya? First time juga, dan dia bukan penyanyi sebetulnya. Gitaris. Jadi memang memang lebih lama lagi waktunya istilahnya kan buat ini, karena untuk berdiri di atas panggungnya dia masih nyari dulu tuh. Canggung ya? Masih canggung gitu kan. Sementara Yovie Nuno udah running nih. Iya, udah running. Jadi memang bukan mengecilkan Dikta, memang yang harus dikejar Dikta waktu itu tuh lumayan banyak, lumayan cepat yang lain nih, speed nyamain kilometernya kan. Ibaratnya ini kan udah band, udah mobil buat racing nih, gitu kan. Betul. Padahal dia masih standar gitu kan. Jadi memang dia harus kejar banget. Nah, di album 3 itu selama tour itu dia ngejar banget semuanya. Ngejar secara performa, cara nyanyi semuanya. Sehingga jadi jembatan yang enak untuk di album keempatnya bareng Dikta itu. Pas album 4 mau udah jadi. Artinya di sini Mas Yovie mempercayakan lu sama Kang Diat kali ya untuk jadi kaptennya untuk ngebimbing Dikta ya. Sempat jadi pertanyaan, aduh ganti partner lagi. Iya. Lu capek lagi kan, dari awal lagi mesti nyari chemistry-nya, capek lagi. Udah Mas, gue sendiri aja. Nggak bisa, formatnya memang harus berdua. Oke, malah berdua. Jadi ya pas dapat, untung ditanya kan, maksudnya dapat teman baru, dapat teman barunya bukan sekedar teman, tapi dia kan jadi yang paling muda di situ. Jadi yang spiritnya paling gede dong. Paling gede. Nah, kita dapat bahan bakar dari situ tuh untuk jalan-jalannya. Dan paling rebel juga kayaknya ya. Paling rebel. Akhirnya ada yang ngelebihin gua rebelnya gitu. Om Dikta. Iya. Oke, berarti itu memang wah, Yovie Nuno di zaman itu sampai akhirnya lu sampai album keberapa di Yovie Nuno? Terakhir album 4. Album 4 itu berarti kan Special One terus Winning Eleven. Iya udah itu album 4. Oh, album 4 ya? Oh, berarti dari yang tadi ya? Semua Bintang. Kemenangan Cinta, Special One, Winning Eleven. Nah, itu hitsnya banyak banget. 2001, 2004, 2007, 2010. Oke. 2010. Per 3 tahun pokoknya itu Yovie Nuno keluar. Per 3 tahun ya? 2001, 2004, 2007, 2010. 3 tahun. Ya termasuk 3 tahun dengan maksudnya 3 tahun itu periodikal yang hitsnya banyak banget. Ya. Salah satu hits yang lu nyanyiin sama si Dikta yang paling gue suka apa coba? Sebenarnya gue nggak terlalu yang kayak Sempat Memiliki. Sorry. Jadi kesebut gue. Gue sukanya tuh Sempat Memiliki. Sama. Serius? Sama. Nah, selamat. Sama. Suka itu. Satu selera. Dulu bikinnya itu bukan Sempat Memiliki. Apa? Sempat Mencicipi waktu itu. Nggak, ini fun fact ya? Oh, beneran? Serius? Beneran, waktu itu bercanda-bercanda Mas Yovie sempat mencicipimu gitu. Bercanda-bercanda gitu. Yang bener Mas ini nyanyinya gimana ini? Enggak, ini Sempat Memiliki. Oh, jadi diplesetin lah ya. Sebenarnya liriknya mungkin bercandaan, bikinnya bercandaan gitu. Gokil. Sempat Memiliki termasuk yang paling berat dibawain juga sih sebenarnya. Waktu proses take-nya sama live-nya itu salah satu lagu yang cukup berat juga Sempat Memiliki. Iya. Enggak banget. Iya, karena kan dia Range luas tuh, lumayan luas. Range-nya kan emang di situ kalau bukan pasangan yang pas untuk nyanyiin sih kayaknya susah sih bawainnya. Akhirnya Dikta itu partner yang cukup asik juga. Cukup asik ya. Nah, akhirnya setelah album keempat lu keluar dari Yovie Nuno. Resign berarti ya. Resign. Gue mengundurkan diri. Kenapa sih, Dut? Banyak faktornya. Salah satunya apa? Salah satunya ada ketidakcocokan dengan manajemen. Oke. Gue mulai nggak cocok sama manajemen. Kedua, gue pengen banyak waktu buat sama keluarga waktu itu. Oke. Keluarga. Jadi ada hal-hal internal yang mau lo selesaikan dan lo mau jalanin gitu ya. Tapi pada saat lo keluar dari Yovie Nuno itu, lo sudah punya rencana untuk membuat solo karir atau kan proyeknya kan udah pernah ada sebelumnya kan? Enggak. Yang Krishna and Krishna New Spectrum. Ya. Itu juga menghasilkan hits juga kan? Alhamdulillah. Kau buatku menangis. Terus ada lagu Mas Krishna juga yang Dudi bawain yang Laksana Surgaku itu ya? Laksana Surgaku itu single pertamaku ketika solo karir. Ya. Jadi pada saat masih di Nuno, lagunya tadi apa? Kau buatku menangis. Setelah keluar dari Nuno, pertama kali justru dengan lagu Laksana Surgaku. Laksana Surgaku.
Jadi ceritanya ketika keluar dari Yovie Nuno itu kan bukan sesuatu yang aku rencanain. Oke. Jadi tiba-tiba aja, ini udah nggak cocok nih, ini udah. Gua daripada jadi beban buat semuanya gitu kan, jadi nggak, gua harus keluar. Tiba-tiba aja gua keluar. Dan bodohnya waktu itu memang ada sedikit tidak cocokan dengan manajemen, dan bodohnya aku nggak pamit sama Mas Yovie. Memang aku tiba-tiba keluar. Udah. Langsung ghosting aja gitu. Boneknya keluar lah pokoknya. Boneknya keluar. Terus ya karena nggak ada, bukan sesuatu yang rencana, jadi nggak ada planning nih. Mau ngapain ke depannya nggak ada. Udah gue di rumah aja bareng sama anak gue yang gede. Udah tiap hari menjalani aktivitas kayak gitu. Sampai akhirnya anakku yang gede, Keisha itu nanya, kok Ayah nggak pernah keluar, kok Ayah nggak pernah nyanyi lagi? Oh jadi anakmu ini nggak tahu juga? Nggak tahu, kan masih TK dia, masih TK. Oke. Kok nggak pernah nyanyi lagi? Oh, emang boleh? Emang kamu nggak seneng kalau umpama Ayah ada terus gitu kan? Nyanyi sekali-sekali boleh kok, dia bilang gitu. Nah itu baru aku hubungin Mas Krisna. Aku nyari ke siapa lagi ya gitu kan. Aku pengen ke Mas Krisna karena aku merasa beruntung banget itu aku masuk ke industri ini, dapat mentor-mentor itu nggak terlalu biasa kan. Yovie Widianto sama Krisna Balagita. Jadi pas keluar dari Yovie Nuno, terus pengen punya satu karya lagi, ya satu-satunya orang yang pertama kali saya temuin, pengen gue temuin ya cuma Mas Krisna Balagita itu. Gue cerita semuanya, curhat tentang ketakutan gue, kehilangan selama di Yovie Nuno dulu itu nggak punya teman, ketakutan gue kehilangan ibu, ketakutan gue kehilangan, gue cerita secara manusia, kehilangan anak gue takut banget apa. Jadilah Laksana Surgaku. Oke, jadi Laksana Surgaku itu adalah hasil serapan dari Simbah gitu ya? Iya, Mbah. Kita manggilnya Mbah. Kita manggilnya Mbah. Iya. Mas Krisna tentang cerita-cerita lo. Laksana Surgaku. Malam cerita, waktu itu masih sering begadangan sama Simbah. Cerita, beliau dengerin aja, tiba-tiba ya itu, besok paginya dia keluntang-keluntang, direkam gitu, dikirim. Cocok nih kayaknya buat kamu, gitu. Luar biasa. Jadi Laksana Surgaku. Dan itu kalau Mas Krisna kalau bikin lagu, dia nyanyiin sendiri? Nyontoin. Enggak ada. Terus? Pakai ini aja. Oh, pakai notasi, main gitu? Nah, terus liriknya dikirim. Terus akhirnya dulu harus ngikutin dia mainin. Iya. Dang. Gitu. Tapi emang lagu itu gokil sih, Laksana Surgaku itu sih. Ya, itu salah satu lagu yang apa namanya? Ya walaupun apapun ya pencapaiannya sangat aku syukuri. Pembuka rezeki lo ya. Pembuka rezeki satu apa ini ya bisa dibilang ini masih ingat banget. Waktu itu Mas Krisna bicaranya, lu pengennya gimana lagunya gitu. Untuk single pertama. Aku pengen punya satu karya yang berceritanya tentang cinta gitu, tapi luas. Didengerin anak kecil itu masih bisa, dibawain anak kecil masih bisa, didengerin yang orang remaja itu masih relate, tapi orang tua juga nggak berisik, masih masuk. Waktu itu ceritanya gitu, pengennya cintanya universal gitu kan. Karena pemikiranku waktu itu, ketika anakku nyanyiin laguku itu nggak aneh. Waktu itu sangat ini banget, banyak lagu bagus-bagus, tapi kayaknya agak. Oh jadi lu pernah minta komposer lain juga? Bukan. Selain Krisna? Oh. Bukan, maksudnya banyak lagu bagus-bagus yang meledak waktu itu. Ya kan? Tapi kayak agak kurang pantas kalau dibawakan sama anak-anak. Oh iya. Gue udah punya anak. Gue pengen lagu gue pertama, paling nggak lagu gue ini ketika dibawain anak kecil itu nggak aneh. Iya. Masih nyaman ya. Masih nyaman. Kita dengarnya nggak aneh. Gitu. Dari Laksana Surgaku itu. Setelah Laksana Surgaku keluar single berapa lagi sampai yang Aku Yang Jatuh Cinta ini? Ada berapa single ya? Lupa gua, ada beberapa single. Pokoknya kalau yang Aku Yang Jatuh Cinta itu aku keluarin 2016 atau 2017 gitu. Nah, Aku Yang Jatuh Cinta itu sekarang di sosial media naik banget ya. Tahun lalu alhamdulillah dapat. Kayaknya masih sampai sekarang deh. Itu lagu padahal udah dari 2016 ya, Dit? Ya, rekamannya malah jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu? Itu lagu dari Mas Yovie. Hadiah dari Mas Yovie. Hadiah perpisahan dari Mas Yovie. Serius? Serius. Aku Yang Jatuh Cinta. Hadiah perpisahan dari Mas Yovie karena lu keluar dari Nuno gitu? Jadi ketika udah punya Laksana Surgaku kan, ya satu orang lagi ya Mas Yovie. Kalau secara egoisnya, gue udah pernah bawain lagu Mas Yovie, sekian banyak lagu Mas Yovie, sebagai Yovie Nuno. Gue pengen, Mas, aku pengen punya satu karyamu yang memang buat aku. Mas Yovie kasih Aku Yang Jatuh Cinta. Berarti tadi sebelum... For free. Oke.
For free. Dan akhirnya kan pada saat tadi Dudi keluar tanpa kabar, artinya udah menyelesaikan dong ke Mas Yofi-nya, sehingga lo dapet reward itu gitu ya. Udah, akhirnya Mas Yofi udah ngerti, emang keras kepala nih orang memang orang keras kepala, bisa diatur gitu. Cuman secara pertemanannya kan memang terbaik. Maksudnya gini, ya kadang-kadang itu kan kita tidak menemukan kecocokan di bisnis, bisnis bareng kalau kita sebagai teman. Cuman sebagai teman atau sebagai keluarganya kita harus jalan terus dong, karena ada masalah di situnya. Nggak cocok aja di bisnisnya gitu. Dan akhirnya mungkin beliau sadar itu gitu kan. Nggak pernah kayak gimana. Bagi aku Mas Yofi tetap bos gue gitu. Karena beliau yang ngangkat gue gitu kan, yang nemuin gue gini. Sampai kapanpun Mas Yofi tetap bos. Cuman kayak kita untuk kerja bareng belum cocok lah. Itu. Saat ini belum cocok ya. Jadi keluarlah yang Aku Yang Jatuh Cinta ya. Jatuh Cinta itu. Itu kalau nggak salah kalau di sosial media itu ada potongannya di bagian bridge itu ya. Betul. Gimana Dut? Lu serasa gini. Sekarang kan kalau gue lihat di Instagram lu kan jadwal lu kan lumayan padat ya. Artinya nyanyi sana nyanyi sini gitu ya. Lu ini gak sih, maksudnya lu pernah terbayang nggak ketika lu keluar dari Nuno, lu sempet belum mau nyanyi lagi, sekarang lu dapat second chance ini untuk dapat kesempatan kedua untuk lu nyanyi kembali. Harapan lu apa tuh? Itu kan jatuh bangun sebetulnya nih. Jatuh bangun. Jadi pas ketika memutuskan untuk bersolo karir itu sempat ninggalin dunia musik juga untuk kerja. Sempat kerja lagi? Sempat kerja. Gue sempat sama teman-teman bikin forwarding, di luar musik. Oke. Gue mikirnya nyari sesuatu yang bisa sampai tua gitu kan. Gue sempat ninggalin musik. Tapi terus akhirnya balik lagi. Ambruk itu nggak jadi. Gue balik lagi di musik. Pelan-pelan. Jadi semuanya itu memang berproses. Dan prosesnya itu memang jatuh bangunnya aku nikmatin banget. Dan sampai berada di titik ini ya cuman satu sih, cuman bersyukur aja. Cuman bersyukur di perjalananku, berarti total kalau dengan Yofi Nuno hampir 25 tahun aku di industri musik dan masih dapat panggung. Masih ada lagu yang bisa didengar orang banyak. Itu udah alhamdulillah banget. Jadi bersyukurnya cuman di situ. Dan kalau tanya pengennya apa nih? Pengennya ya ini makin panjang. Pengennya makin panjang. Kalau goals ke depan apa? Goals ke depan yang makin banyak. Karena aku berarti tahu kan aku nggak nyiptain lagu gitu. Kita ada lagu bareng. Aku menikmati sosok solois ini sebagai Dudi Oris ini sebagai penyampai pesan, messenger atau pencerita. Jadi aku banyak menyampaikan cerita atau pesan lewat lagu-lagu yang diciptakan sama pencipta ini dengan POV seorang Dudi Oris gitu. Karena kadang-kadang ceritanya sebetulnya cerita lagu cinta biasa, cuman gue pengen bawanya begini gitu, dari sisi begini gitu. Jadi memang ya di sisi idealisnya di mana, dari sisi itu maksudnya. Tetap di pop. Jadi idealisme lo adalah ya udah gue nyanyiin aja apa yang menjadi cerita-cerita yang sampai ke gue berupa lagu, dan gue messengernya ke orang gitu kan. Dan emang gue akui sih, maksud gue juga bekerja sama juga dengan Dudi di album karya terbaiknya Badai di KFC waktu itu ya. Dengan bawain Melamarmu pada saat itu. Dan saat itu ketika Dudi gue minta jadi orang yang nyanyiin Melamarmu ini, gue sempat bingung nih. Dudi kira-kira bisa menyampaikan versi berbeda nggak ya dengan yang Badai Romantic Project. Artinya setelah kita workshop memang jadi laki banget gitu. Dan itu yang lo maksud ya. Jadi setiap kali lo dapat lagu, lo akan memberikan pesan-pesan yang lain. Gitu. Karena lebih susah kan, karena lagu, kalau bicaranya satu lagu tadi Melamarmu sudah dikenal orang dengan seperti itu. Dengan romantiknya gitu. Gue pengen kalau bicara Melamarmu, gue pengen dari sisi laki-laki. Bonek. Melamarmu gaya bonek. Gaya bonek gitu maksudnya. Kurang lebih kayak gitulah kalau laki-laki. Artinya jadi bukannya lebih bagus yang ini, enggak bukan kayak gitu, tapi sebuah lagu, sebuah karya itu bisa, menurut aku ya, bisa berarti banyak. Bisa berarti banyak. Bisa dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi ya, beda-beda ya. Nanti ketika dilihat dari sisi itu dari sisi audionya kan, maksudnya dari sisi audio yang kita sampaikan. Dari sisi visualnya nanti akan bisa berbeda lagi, POV-nya dari seorang director klipnya gitu.
Ya, Jadi memang paket lengkapnya di situ. Itu serunya kita bermain dunia kita itu. betul. Dunia kreatifnya musisi gitu. Yes. Musik itu di situ gitu. Yes. Lagu yang tadinya gue niatnya cuma lagu cinta biasa gitu, umpamanya lagu cinta biasa. Tapi dengan suara lu, Dengan penyanyi yang pas mungkin bisa jadi lagu yang ini cinta yang sangat luar biasa, kehilangan cinta yang luar biasa. Nanti dapat si director yang lebih jago lagi buat ngangkatin kan, luas lagi. jadi luas lagi. Oke. Gitu. Itulah tugas dari penyanyi menjadi storyteller buat lagu yang dibawakan. Menurut gua ya. Iya betul, itu gue setuju. That's why Dudi ini proyeknya banyak, bos. Amin. Nih, proyeknya banyak, gue buktikan apa? Dia featuring sama Emerald. Sama Emerald. Emerald Bags ya. Emerald Bags. Itu gimana tuh, Dud? Kok lu bisa tiba-tiba dari penyanyi pop kok ke band jazz gitu? Piye ki? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Jadi maksudnya nggak tahu itu gini. Kalau ngomongin lucunya, dulu waktu SMA, waktu SMA itu bawain lagu-lagunya beliau. Lu dengerin dong, pasti, dan lu bawain. Salah satu penyanyi favoritku Ricky Joe. Ricky Johannes, ya kan? Almarhum itu penyanyi pop yang luar biasa kalau menurut gue. Gue belajar dengan lagu-lagunya dia. Kan. Hedi Yunus, Ricky Joe, Yana Julio. Itu penyanyi pop yang dulu gue dengerin banget tuh. Di saat teman-teman yang lain dengerin Guns N' Roses, Skid Row, gitu kan. Dengerinnya di situ. Emerald, terus Almahera, dengerin di situ. Karena apa? Karena ketika SMA nih ada pensi, semuanya mainnya rock. Nah ini buat lihat cewek kita mesti yang beda nih. Iya, penontonnya wangi-wangi dong. Kan? Udah aja lah, nggak apa-apa ditaruh poin pembuka gitu kan. Yang penting yang nonton yang cewek-cewek gitu kan. Akhirnya pilihannya memang gue ngerasa nyamannya di situ. Kan gue nggak bisa main alat musik. Kalau buat nyanyiin gue nyaman di situ. Nah akhirnya bisa manggung bareng mereka, maksudnya jalan bareng mereka itu ya itu nggak tahu. Nggak tahu gitu. Jadi datang aja gitu ya? Tiba-tiba aja ketemu Mas Iwang dari Dian sebelum dari istri aku. Janjian sama Dian, terus Mas Iwang, ayolah kalau sekali-sekali ini kan masa main instrumental mulu, main dua lagu deh gitu. Dari situ akhirnya terus klop ngeband bareng, akhirnya ada satu karya juga bareng sama Emerald. Ya, Emerald Bags ya. Semua itu berjalan gitu. Akhirnya ya sampai sekarang sih sebetulnya kalau umpama jalan-jalan Emerald Bags masih bareng. Ya. Gua bisa sealbum sama Hedi Yunus di album solonya beliau. Iya, betul. Itu jadi kayak dulu satu manajemen terus sepanggung juga sering gitu. Iya. Cuman ada di satu album yang dengan penyanyi yang aku idolakan itu satu prestasi sendiri dan sesuatu pengalaman yang berbeda lagi. Betul. Itu kayak nggak melulu semuanya tuh lagunya tuh harus booming harus apa gitu. Nggak gitu. Yang penting perjalanannya. Gue bisa satu lagu duet sama dia, terus Rio Febrian, banyak itu satu. Jadi pas kalau malam sih satu kecapai semua gitu. Ya, mimpi-mimpinya ya. Mimpinya kecapai. Ya. Sebetulnya dulu itu pernah waktu awal solo udah punya lagu Mas Krishna, udah punya lagu Mas Yofi. Mungkin nggak ya kalau gue bisa punya lagu dari semua komposer hebat Indonesia. Itu cuma gitu doang. Akhirnya bisa kerja sama Badai. Ada sama Pika Iskandar. Iya, sama Pika. Ada sama Coki. Pelan-pelan semuanya. Betul. Dan itu adalah menurut gue keyakinan orang dengan sebuah mimpi disertakan dengan istilahnya usaha, kerja keras, berdoa juga, dan akhirnya tercapai satu persatu dia di waktunya Tuhan yang pasti ya. Di waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Betul. Nah ada lagi Dudi dengan Bragi, wah gokil, itu lebih gila lagi menurut gue. Dengan Bragi itu amazing banget sih. Bragi men. Ya Bragi itu ada sejarah sendiri soalnya. Jadi setelah album pertama Yofi Nuno, itu banyak teman-teman yang nawarin bareng. Oh, maksudnya untuk masuk Bragi? Untuk masuk, ya ada Bragi, ada band. 5 Minutes. Itu jadi langsung tuh. Gue sempet terbang ke Bandung nyobain lagu bareng Ricky itu. Kalau Ricky masih ingat ada lagu. Itu. Terus sama ada band itu udah pasti karena awal-awal ke Jakarta juga udah nongkrongnya sama mereka kan. Sama Bragi salah satunya.
Jadi Bragi itu udah ngobrol semuanya. Jadi udah lama lah ya Udah sebenarnya lama. ya. Cuman gue alasannya adalah gue nggak punya jas waktu itu Mas, gue bilang. Gue di Bragi gue nggak punya jas. Nah sekarang Bragi udah nggak pakai jas. Iya. Dan akhirnya sekarang lu sama Bragi di 2002 berapa? Kemarin. 2024 ya? Ya. Sampai sekarang berarti masih ongoing terus ya? Masih berjalan. Masih ada 2 single yang belum dirilis bareng Bragi. Oh berarti remake lagi atau bikin lagu baru? Ada remake, ada lagu baru. Oke, berarti featuring nih ya? Featuring. Bragi Vic X Studioris. Jadi sebenarnya kalau sama teman-teman Bragi tuh gue kenal baik sama Mas Aldi. Mas Aldi. Karena dulu waktu Chris Pati album pertama dan kedua itu rekamannya di studionya dia. Di Lebak Bulus. Di Jalan Benda dulu. Oh, di Benda. Jalan Benda. Itu studionya namanya Kania Studio. Ya. Nah, itu kita rekaman di situ. Wah, keren ya. Udah Emerald, kemudian Bragi, ya kan? Terus lu juga penyuplai Doni Sibarani ke Ada Band ya. Penyuplai, gue supplier ya. Supplier penyanyi. Supplier vokalis. Jadi sebenarnya itu jatuhnya harusnya ke lu ya. Waktu awal iya, waktu awal itu eranya Ada Band ganti format. Ya. Mas Bain keluar, ya kan? Masih nyari format baru. Nah itu bareng. Jadi aku banyak banget bantuin Mas Krisna waktu itu. Ya. Nyobain gitu. Tapi ternyata kan nggak bisa. Betul. Nggak bisa karena udah di lock sama Sony Music kan di Yovinuno. Pulang nih ke Surabaya, itulah cariin yang lain gitu. Ya udah nggak janji ya gitu. Tapi pas pulang ke Surabaya, biasalah main ke kafe. Dengar penyanyinya enak nih, suaranya udah ada seratnya nih, udah jadi nih gitu kan. Udah ada seratnya. Udah ada seratnya bahasanya. Pengguna batu, pemain batu soalnya. Batu akik. Seratnya nih udah jadi nih. Kayaknya jarumnya udah keluar nih. Itu lah, lihat Doni. Dulu kan sempat ketemu sama Doni. Jadi Doni itu sempat nyanyi di Surabaya, nyanyi kafe gitu. Terus keluar tuh, sempat keluar main long trip. Nah, pas dia pulang ke Surabaya, pas aku main kafe. Aku tawarin dia, mau nggak ke Jakarta nyobain untuk band rekaman. Aku nggak buka. Gue nggak buka kalau itu bandnya adalah Ada Band. Oke. Jadi pokoknya aku cuma bilang ke beberapa sebenarnya bukan cuma Doni, ke beberapa teman di Surabaya. Mau nggak ke Jakarta? Waduh, jobnya gimana? Aku udah aman di sini. Gitu kan. Bandnya band apa? Nggak mau gue buka bandnya apa. Yang jelas ini band sudah recording dan materinya oke. Iya. Menurut aku gitu kan. Menurut aku udah oke banget. Nah, salah satu yang mau, ya bukan salah satu, satu-satunya yang mau cuma Doni. Yang memberikan oke lah gitu. Sama, udah, gue berangkat. Baru dia tahu sampai di Jakarta ternyata itu adalah Ada Band. Udah, akhirnya dia yang jalan sama Ada Band, alhamdulillahnya jadi meledak. Ya udah rezekinya Doni udah. Nah, ini berarti Dudi ini patut diduga dia punya telinga produser. Iya dong, lu kan bisa tahu ada seratnya. Iya juga mungkin ya. Iya dong. Enggak, tapi itu memang aku yakin sih gini, semua orang itu udah ada jalan-jalannya sendiri. Mau lewat siapa, itu memang udah rezekinya dia. Iya. Dan Doni bersama Ada Band, bam, jadi. Ya kan? Wah, seneng banget gue juga itu. Dan Dudi di Yovinuno juga das gitu kan. Wah, gokil. Nah, Cak Dudi, sekarang lu sudah berapa puluh tahun berkarya sekarang? Hampir 25 tahun ya. Hampir 25 tahun ya. Nah, di 25 tahun berkarya ini, Dut, di umur yang 30 ini berarti ya? Oh, lu sekarang udah umur 30 ya? 30. 25 tahun, 30 tahun umurnya. Kok 30 ya? Ini ngomongin 25 tahun jadi ketahuan umurnya. Tapi masih kelihatan 30 lah. Masih lah ya. Iya, 30 something 30 lah. lebih berapa? 30 lebih berapa lah ya. Dari 25 tahun ini, Cak Dudi pengennya sekarang selain nyanyi, selain menjadi messenger, lu pengen ngapain? Apakah lu pengen bikin album full, atau lo pengen menjadi produser artis, menelorkan lagi penyanyi-penyanyi baru, atau gimana? Nggak ada. Maksudnya kalau kepengen nggak ada. Nggak ada. Jadi lo pengen jadi storyteller aja? Iya. Dari lagu-lagu yang kemarin udah sempat nyobain. Maksudnya kalau pengen yang spesifik gitu nggak ada. Jadi kemarin udah nyobain kerja di sini, nyobain ini kayak akhirnya baliknya ke musik lagi. Dan ya itu tadi cukup bersyukur di perjalananku sekarang gue masih bisa main di pensi. Iya, masih bisa main di mana itu udah bersyukur banget. Berarti memang mungkin jalannya gue harus di musik. Oh ya satu. Kalau ada keinginan goals ataupun apa gitu ya masih di musik. Gue pengen jadi penyanyi
pop Indonesia pertama yang ngetopnya waktu tua. Belum ada. Ini diucapkan di Ngokar ya, di Ngobrol Karya. Barusan kebikin. Badai TV. Gimana? Colong diulangi supaya nanti ketika itu terwujud kita punya datanya. Gue pengen ya mudah-mudahan diberi kesempatannya untuk kerjasama dengan banyak teman-teman pencipta lagu, dengan ya pokoknya dapat semua yang baik-baik, diberi kesehatannya juga ada. Gue pengen jadi penyanyi pop Indonesia pertama yang ngetopnya waktu tua. Jadi yang masa peaknya justru pada saat tua. Usia tua. Dan menurut aku, menurut pengalamanku belum ada itu. Ya. Karena di masa tuanya mungkin mereka sudah lebih menikmati hidup atau tidak menikmati hidup. Oke. Gue pengen pikir justru waktu tua. Iya. Ya, asal di-maintain terus dengan karya-karya bagus, menurut gua akan sampai kok, Dit. Ya. Karena dan lo punya suara yang menurut gua lo punya ciri khas gitu. Ketika lo nyanyi, orang udah tahu gitu. Gue sadar ini semua itu titipan. Makanya kemarin sempat mau kemana, ini masih dititipin, masih diberi berkat, berkat di sini. Ya pengennya dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai itu tadi. Amin. Kita doain, mudah-mudahan ini tercapai. Dan Dudi sehat terus, rezekinya lancar terus. Kita semua sehat-sehat semua yang harus sehat-sehat. Anakmu piro sekarang? Anak 3. Anak tiga. Udah ada yang kuliah? Mau kuliah yang paling gede. Nah, ini. Mudah-mudahan industri musik terus memberikan penghasilan nih. Amin. Buat Dudi kan? Buat semuanya, pekerja musik. Pokoknya ekosistem musik semuanya harus menjadi lebih baik lagi. Bukan berarti yang kemarin tidak baik ya. Yang kita kejarkan lebih baik lagi buat semua. Iya. Dan kita tadi ngobrol banyak tuh di ruang smoking. Dudi banyak memberikan kasih input tentang desas-desus dan hal-hal yang sedang terjadi ya. Nanti ditayangin nggak itu tadi? Apanya? Yang dari CCTV di belakang. Yang masalah pedagang itu ya. Kacau ya. Nah, gue juga waktu itu pernah bikin single juga sama Dudi, Menua Dalam Pelukan. Ya. Nah, ini sekarang juga masih terus ongoing, ada di digital streaming platform. Mudah-mudahan yang nonton Ngokar gue sama Cak Dudi Oris, kita bisa dengerin sama-sama. Badai X Dudi Oris. Yes, Menua Dalam Pelukan. Nah, itu juga menurut gua salah satu lagu yang ya cukup potensial lah. Ya. Kita nggak tahu kok kapan. Kita nggak tahu kapan jadinya. Cuman kita berdua cukup puas dengan hasil itu. Dengan hasil itu. Ya, ternyata suara Dudi bisa membawakan lagu gua juga dengan ekspektasi gua juga gitu. Dut, pertanyaan terakhir, Dut. Siap. Cinta yang paling terbesar dalam hidup lu apa? Yang paling terbesar dalam hidup lo selama ini? Cinta paling besar itu adalah yang paling besar sebetulnya cinta yang nggak berbalas deh. Cinta yang tak berbalas? Iya. Atau cinta yang tidak perlu balasan. Cinta Tuhan sama umatnya. Cinta ibu sama anaknya. Itu paling besar. Itu paling besar. Cinta orang tua sama ke anak, sama cintanya Gustinya sama makhluknya. Kadang-kadang nggak perlu kita balas, itu terus turun. Berat. Thank you. Iki romantic man lo ini. Ya. Gua kalau bicara tentang orang tua udah. Kenapa lo bisa ngomong begitu? Jauh banget gua dulu soalnya. Sama dua-duanya itu jauh banget. Jauh banget. Gua kan ngerasa semuanya itu gua gitu. Ya, ini mungkin efeknya ya. Semua ini memang kalau dibilang pencapaian itu semuanya kerja keras gue sendiri gitu kan semuanya. Keluarga nggak ada link penyanyi, nggak ada apa gue bisa jadi begini gitu kan. Jadi sempat merasa semuanya itu adalah gue sendiri. Itu nggak ada yang lain. Ternyata gue sampai satu titik yang salah semua itu. Gue bisa jalan itu karena satu, dikasih berkat dititipin itu. Kedua, doa orang tua nggak pernah putus. Jadi selama ini lo merasa apa yang lo usahakan itu atas dasar kekuatan lo sendiri, tapi ternyata ada cinta yang lebih besar daripada itu. Justru itu sekarang Cak Dudi yang akan memberikan pendidikan dan rasa itu kepada anak-anaknya sekarang ini. Mudah-mudahan. Belajar terus, gue masih belajar terus. Jadi perjalanan ini semua belajar, gue masih belajar
masih belajar nyanyi juga, masih ngikutin anak sekarang yang bernyanyi sekarang seperti apa. Gue masih belajar jadi orang tua, gue masih belajar jadi anak karena masih ada ibu, masih sisa ibu. Oh, masih sisa ibu ya? Masih sisa ibu. Gue masih belajar jadi anak yang baik itu seperti apa. Nyokap umur berapa sekarang? 77 tahun. Wah, panjang umur tante. 70 tahun. Ibu saya luar biasa. Ibu gue luar biasa. Di Surabaya? Di Surabaya. Surabaya. Ini obrolan yang menurut gue obrolan yang deep talk juga nih. Gue pertama kali lo ngelihat Dudi ngobrol gini tuh, ini pertama kali lo, Cak. Dan mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Ya, semuanya harus sehat pokoknya. Semua sehat. Kita doain Dudi Oris karirnya terus melesat. Amin. Orang tuanya juga sehat. Amin. Dan anak-anak serta rumah tangganya juga tetap harmonis. Karena itu yang paling penting. Sehebat apapun kita, dukungan keluarga itu nomor 1. Betul. Ya kan, Dut? Setuju. Oke teman-teman, sekian ngobrolan gue sama Dudi Oris, sahabat gue, sahabat musikal gue. Pesan gue, air mata boleh bercucuran, tapi hidup harus dilanjutkan. Sampai ketemu di ngokar-ngokar berikutnya. Matur suwun, Cak. Sami-sami, badan.